Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Agus Wahyudi, SHI MH, selaku dosen pengampu mata kuliah Peradilan Agama di Indonesia kelas KKI 5D. Dan tak lupa kami haturkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti mata kuliah pada hari ini, sehingga kami dari kelompok 3 mampu untuk menyampaikan tugas presentasi makalah kami yang berjudul Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah pada masa ulama dan Orde Baru, yang mana di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu ada Mbak Hanif Magfiratul Fariha, kemudian ada Muhammad Tolha Adiwijaya, dan ada saya sendiri Widi Widayati, yang mana di sini kami akan membahas mengenai 3 rumusan masalah. Itu yang pertama mengenai kondisi pengadilan agama pada masa Orde Lama, kemudian ada kondisi pengadilan agama pada masa Orde Baru, dan yang ketiga yaitu mengenai perbedaan dan persamaan pengadilan agama pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Baik, langsung saja ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai kondisi pengadilan agama pada masa Orde Lama. Jadi, pada tahun 1946 dibentuklah Kementerian Agama, sehingga adanya Kementerian Agama itu membutuhkan adanya pengadilan agama, sehingga pada tahun 1946 dibentuklah peraturan pemerintah pada pasal 4 pada tahun 1946 itu mengatur bahwasanya pengadilan agama itu digunakan untuk memeriksa dan menyelesaikan suatu perselisihan perkara-perkara pada suami istri, sehingga adanya pengadilan agama itu untuk memutuskan suatu perkara yang ada. Kemudian yang kedua, bahwasanya pengadilan agama yang sesuai pada pasal 1, bahwasanya pengadilan agama itu tidak berhak untuk memutuskan suatu perkara yang tidak berhubungan dengan agama Islam. Masih pembahasan mengenai kondisi pengadilan agama pada masa Orde Lama. Jadi di sini kami membahas mengenai kedudukan pengadilan agama pada awal kemerdekaan. Jadi pada awal kemerdekaan mengenai peraturan pengadilan agama itu masih sama sebelum ada peraturan pengganti. Namun setelah adanya kemerdekaan, karena sudah ada peraturan pengganti yang digantikan oleh UUD 1945, sehingga peraturan mengenai pengadilan agama itu tercantum dalam UUD 1945. Kemudian mengenai dasar hukum wewenang pengadilan agama pada masa Orde Lama itu masih sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Belanda. Kemudian ada penataan peradilan agama pada masa Orde Lama. Jadi pada saat itu usul Menteri Agama yang disetujui oleh Menteri Kehakiman, pemerintah menyerahkan Mahkamah Islam Tinggi dan Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Hanif Magfiratul Fariha, NIM 1921210138. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang peradilan agama pada masa Orde Baru. Nah, keberadaan peradilan agama ini tuh sudah ada jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia dan telah mengalami pasang surut, baik dari penamaan, status, dan juga kedudukan kewenangannya. Nah, sampai pada masa Orde Baru, peradilan agama itu belum menjadi peradilan yang mandiri. Selain masih berada di bawah bayang-bayang kekuatan eksekutif, yakni Departemen Agama, pengadilan agama itu juga belum bisa secara langsung memutuskan perkara. Nah, melainkan harus mendapatkan putusan peradilan umum untuk kasus-kasus tertentu, terutama menyangkut persoalan harta benda, termasuk juga adanya hak opsi untuk persoalan kewarisan. Sampai pada masa awal Orde Baru, kewenangan yang dimiliki baru menyangkut sebagian kecil dari persoalan kehidupan umat Islam, yakni dalam bidang hukum keluarga seperti nikah, cerai, talak, waris, wasiat, dan juga wakaf. Sedangkan persoalan-persoalan yang menyangkut hukum perdata Islam secara lebih luas, termasuk bidang ekonomi, belum menjadi kewenangan peradilan agama, apalagi menyangkut hukum pidana. Terhadap kewenangan yang dimilikinya itu pun masih menyisakan persoalan, yakni belum tersusunnya hukum material peradilan agama dalam bentuk undang-undang. Perubahan yurisdiksi atau kompetensi mulai tampak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang perkawinan yang meliputi perceraian, penentuan keabsahan anak, perwalian, penetapan asal-usul, dan izin nikah. Undang-undang ini walaupun berlaku untuk seluruh warga negara, namun memberikan porsi yang sangat besar terhadap hukum agama. Bahkan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinilai sangat islami. Undang-undang dan PP ini sekaligus memberikan peran yang sangat besar terhadap peradilan agama. Oleh karena itu, pantaslah pihak-pihak yang tidak senang terhadap pemberlakuan hukum Islam di Indonesia akan merasa terganggu dengan undang-undang ini, bahkan sampai melakukan protes keras, sebagaimana disaksikan ketika proses pembahasan undang-undang ini berlaku dan ketika hendak disahkan. Perkembangan peradilan agama ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial hukum masyarakat muslim sendiri, seperti teori pemberlakuan hukum Islam yang dikemukakan oleh H.A.R. Gibb. Menurut Gibb, orang yang telah menerima Islam sebagai agamanya berarti ia telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya. Nah, perbedaan pemberlakuan dari pihak penguasa terhadap pemberlakuan sistem hukum yang lain tidak bisa menyurutkan pengakuan dan pelaksanaan hukum yang telah lebih dahulu menjadi otoritas masyarakat. Oleh karena itu, meskipun ada hukum kolonial dan hukum adat, hukum Islam telah menjadi otoritas pribadi yang dimiliki orang Islam, maka tetap ia akan menjadi anutan sistem hukum yang kuat. Selanjutnya, kedudukan pengadilan agama dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan ada dua prinsip pokok pembaruan peradilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Yang pertama itu menetapkan peradilan agama sebagai salah satu lingkungan badan peradilan negara di samping 3 badan peradilan lainnya, yaitu peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Yang kedua itu penghapusan sistem fiat eksekusi oleh peradilan umum atas putusan peradilan agama, sehingga menyebabkan kedudukan peradilan agama yang inferior di hadapan peradilan umum. Meskipun seluruh badan peradilan disejajarkan posisinya secara hukum dan berinduk kepada Mahkamah Agung, namun masih jauh dari yang diharapkan, terutama menyangkut independensi masing-masing lembaga peradilan. Mengingat masih kuatnya intervensi kekuasaan lain, yakni eksekutif terhadap lembaga peradilan. Hal ini mengingat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 masih menganut sistem dua atap atau dualisme sistem dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, di mana dalam hal teknis yudisial 4 lingkungan peradilan berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, sedangkan dalam hal non-yustisial seperti administrasi, organisasi, dan keuangan itu berada di bawah kekuasaan eksekutif. Seperti ditegaskan pada pasal 11 ayat 1, pemerintah berwenang mengurusi dan mengatur lembaga peradilan dalam hal pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan. Dengan demikian, kekuasaan kehakiman pada saat itu masih kental intervensi oleh kekuasaan eksekutif, bahkan dikendalikan oleh kehendak orang per orang yang berkuasa. Di sini, pengebirian terhadap kekuasaan kehakiman terulang kembali. Untuk mewujudkan keseragaman nama pada peradilan agama, itu pada tahun 1980 Menteri Agama mengeluarkan keputusan Menteri Agama nomor 6 tahun 1980 tentang penyeragaman nama lembaga, yang dengan keputusan ini pengadilan tingkat pertama
bernama Pengadilan Agama dan pengadilan tingkat banding bernama Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung yang mengawasi penyelenggaraan peradilan di tanah air. Eksistensi Pengadilan Agama pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Nah, pengesahan Undang-Undang Pengadilan Agama merupakan peristiwa penting bukan hanya bagi pembangunan perangkat hukum nasional, tetapi juga bagi umat Islam di Indonesia. Sebab disahkannya undang-undang tersebut, semakin mantaplah kedudukan peradilan agama sebagai salah satu badan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mandiri di tanah air Indonesia dalam menegakkan hukum berdasarkan hukum Indonesia bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara perdata di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah yang telah menjadi hukum positif di negara ini. Dengan undang-undang ini, pemeluk agama Islam yang menjadi bagian terbesar penduduk Indonesia itu diberi kesempatan untuk menaati hukum Islam yang menjadi bagian mutlak agamanya sesuai dengan jiwa pasal 29 Undang-Undang Dasar tahun 1945 ayat 2. Nah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ini disahkan dan diundangkan tanggal 29 Desember tahun 1989. Kemudian ditempatkan dalam Lembaran Negara RI Nomor 49 Tahun 1989 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 3400. Undang-undang tersebut merupakan salah satu peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 secara umum. Isi undang-undang tersebut memuat beberapa perubahan tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 7 sebagaimana diamanatkan GBHN. Nah, penyeragaman tersebut juga dilakukan untuk telah sebagai pelaksanaan. Nah, persoalan lain yang kemudian juga dihadapi oleh peradilan agama adalah tentang hukum material atau hukum terapannya, yakni hukum positif yang harus diterapkan oleh peradilan agama untuk menyelesaikan kasus-kasus yang diajukan kepada pengadilan agama. Itu masih belum mempunyai hukum terapan yang yudikatif. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan, lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya persamaan dan perbedaan Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Nah, di sini persamaan pada Orde Lama, Orde Baru sampai Reformasi Indonesia itu sebuah negara besar yang telah merdeka sejak tahun 45 silam. Indonesia dipimpin oleh beberapa pemimpin negara, yang mana beberapa pemimpin negara tersebut memerintah dan orde yang berpengaruh terhadap tatanan negara ini. Beberapa orde tersebut adalah Orde Lama di masa pemerintahan Presiden Soekarno, Orde Baru di masa pemerintahan Presiden Soeharto, dan Orde Reformasi yang diawali oleh Presiden B.J. Habibie. Nah, kemudian dilanjutkan beberapa presiden hingga sekarang. Nah, terus masa Orde Lama itu masa pemerintahan Presiden Soekarno. Masa ini berlangsung dari sejak reformasi kemerdekaan Indonesia tahun 45 hingga tahun 68. Masa Orde Lama adalah masa Indonesia membangun tatanan dasar sebuah negara. Lembaga-lembaga negara baru dibentuk untuk menjalankan beberapa fungsi pemerintahan. Terus masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto dari tahun 68 hingga 98 memberi perubahan signifikan pada negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk meratakan keadilan dan kesejahteraan rakyat dan memperbaiki tatanan negara Orde Lama yang dianggap sudah tidak tepat lagi bagi Indonesia. Terus untuk masa reformasi yaitu diawali dari tahun 98 sampai sekarang, itu menggulung kekuasaan Presiden Soeharto yang dianggap sudah tidak amanah lagi terhadap rakyat. Nah, terus persamaan dan perbedaan Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi itu ada
1, 2, 3, ada 2. Untuk persamaannya dari bidang pemerintahan, yaitu pemerintahan Orde Baru dan era reformasi, Presiden selalu didampingi oleh Wakil Presiden. Nah, pada Orde Lama, Presiden pernah tidak didampingi oleh Wakil Presiden pada tahun 57. Terus yang kedua, pada Orde Baru, Orde Reformasi menggunakan sistem pemerintahan presidensil, di mana pemerintahan presidensil mempunyai ciri-ciri presiden sebagai pemimpin negara dan memimpin pemerintahan. Terus yang kedua ada bidang ekonomi, yaitu impor meningkat pada masa Orde Lama dan era reformasi. Impor yang terjadi pada masa Orde Lama disebabkan ketidakstabilan politik dan ekonomi negara saat itu, seperti terjadinya pergolakan kembali dengan Belanda atau terjadinya sengketa Irian Barat. Terus pada reformasi, impor meningkat karena ketersediaan pangan tidak mencukupi kebutuhan masyarakat. Terus yang kedua, Presiden berwenang atas anggaran negara. Terus yang dari segi bidang pendidikannya, anggaran pendidikan pada Orde Lama itu Orde Lama dan Orde Baru kurang dari 10% dari APBN. Nah, terus pada Orde Lama sebagian besar anggaran untuk menstabilkan keamanan negara, sedangkan pada Orde Baru sebagian besar anggaran diutamakan untuk membangun infrastruktur. Nah, terus untuk perbedaan Orde Lama, Orde Baru dan reformasi itu dari segi bidang industri. Bidang industri belum begitu berkembang pada masa Orde Lama, mulai berkembang itu pada masa Orde Baru. Dengan mendorong industri dalam negara dapat memproduksi barang bermutu sehingga diminati oleh rakyat Indonesia sendiri. Terus yang kedua ada bidang politik. Terjadi pergantian kabinet sebanyak 7 kali selama masa Orde Lama yang menyebabkan politik pada masa itu tidak matang. Terjadi politik mercusuar komunis, mercusuar yang menganggap Indonesia adalah yang terbaik dan condong ke arah komunis. Terjadi peristiwa G30 SPKI yang menggegerkan negara dan membuat paham komunis dilarang di negara Indonesia. Menjalankan dua fungsi ABRI, pembatasan partai politik dan fungsi parpol menjadi 3, dilakukan untuk mempersempit pluralisme. Terlepasnya teror listrik dan NKRI saat era reformasi dan ditetapkannya kebijakan otonomi daerah. Terus yang ketiga itu ada dari bidang pendidikan. Pendidikan pada Orde Lama menekankan pada penghapusan sistem pendidikan kolonial dan digantikan dengan sistem pendidikan yang sesuai dengan ideologi bangsa dan mengedepankan kesetaraan hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan. Terus yang pada masa Orde Baru, program pemerintah untuk pendidikan dan beasiswa seperti Gerakan Nasional Orang Tua Asuh atau GNOTA, beasiswa Super Semar, dan pemberantasan buta huruf, wajib belajar. Sistem pendidikan pada masa ini menekankan pada indoktrinasi dan kepatuhan penuh. P4 diajarkan. Terus yang keempat, perbedaannya itu dari segi bidang hukum dan HAM. Orde Lama menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Masa Orde Baru terjadi penyimpangan penegakan hukum dan HAM. Hukum sering berjalan tanpa mempedulikan HAM sehingga muncul ketakutan dan ketidakadilan di masyarakat. Terus kebebasan pers juga sangat dibatasi pada masa Orde Baru. Pers akan tidak dapat mengkritik kinerja pemerintah. Pada era reformasi, HAM benar-benar dilindungi dan munculnya beberapa LSM, lembaga semi otonom, dan kebebasan pers sebagai kontrol sosial atas kinerja pemerintahan. Terus yang kelima itu dari segi bidang kependudukan. Terus pada masa Orde Lama bidang kependudukan belum berkembang secara signifikan. Baru pada Orde Baru kependudukan di Indonesia lebih diperhatikan, seperti masalah persebaran penduduk, pengendalian penduduk untuk pengendalian penduduk. Terus untuk meratakan jumlah penduduk di setiap pulau, pemerintah merencanakan program transmigrasi untuk menghindari kepadatan populasi di suatu pulau dan meratakan kesejahteraan rakyat.
Terus yang keenam ada dari bidang pertanian dan pangan. Nah, pada Orde Lama pemerintahan merencanakan program land reform atau penataan lahan kembali pertanian untuk dikelola negara. Negara mengambil alih kepemilikan tanah, kemudian membagikan tanah kepada buruh petani yang tidak mempunyai tanah untuk mereka kelola. Program ini bertujuan untuk meratakan kesejahteraan petani, namun berhenti masa pemerintahan Orde Baru. Nah, terus untuk Orde Baru membuat program revolusi hijau untuk memenuhi swasembada pangan dalam negeri. Terus ya, revolusi hijau memang berhasil menekankan angka impor dan kelangkaan bahan pangan, namun kesenjangan kesejahteraan petani kembali terjadi karena makin banyak buruh tani yang tidak mempunyai tanah. Terus pada era reformasi, bidang pertanian dan pangan tidak kunjung membaik. Impor bahan pangan bahkan terus saja dilakukan. Teknologi pangan dan pertanian kurang diperhatikan sehingga tidak ada perkembangan signifikan dalam bidang ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan kelompok saya sampaikan. Saya cukupkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.